Selamat siang pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. TVku raih penghargaan Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Lokal Terbaik. Luaskan pasar penjualan batik, tim PPKO HMTI Udinus jalani visitasi. Gas track dan motocross di Brown Canyon penuh tantangan medan berat. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak media penyiaran yang ada di wilayahnya untuk ikut menciptakan pemilu 2024 yang bermartabat. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada acara Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah 2023 yang digelar Jumat malam. Hal yang dimaksud Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yakni penyiaran menayangkan program-program yang mengedukasi dan memberikan informasi yang benar, sehingga masyarakat menjadi pemilih cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Menurut Sumarno, di tengah maraknya informasi hoaks di media sosial, maka media massa harus menjadi penyeimbang dan penetral berbagai informasi yang tidak benar. Dengan menyuguhkan program-program yang mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar, serta menghibur. Melalui penghargaan yang diberikan oleh KPID tersebut, Sumarno berharap media penyiaran di Jawa Tengah semakin termotivasi untuk menyiarkan tayangan yang lebih berkualitas lagi. Ini sebenarnya kan event rutin yang dilakukan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah. Kami dari Pemprov Jateng mengucapkan terima kasih karena ini adalah bentuk apresiasi kepada insan media yang sudah tentu saja taat aturan, berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat, dan yang utama adalah media ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan kondisivitas di Jawa Tengah. Harapan kami adalah bahwa sekarang ini kita bahasanya memasuki tahun politik, peran media sangat penting untuk satu tadi memberi informasi masyarakat yang benar, karena sekarang kan eranya hoax luar biasa. Media inilah menurut hemat kami menjadi penyeimbang, menjadi penetral informasi-informasi yang tidak benar. Hal senada dikatakan Ketua KPID Jateng Aulia Asyahadin. Menurutnya pada tahun politik ini, lembaga penyiaran diharapkan tetap menjaga marwahnya untuk netral, independen, menjaga nilai-nilai kebinekaan dan Pancasila, serta persatuan bangsa. Di tahun politik ini, KPID Jawa Tengah terus mensosialisasikan agar konten-konten yang hadir itu menghindari hoax, ya, jangan sampai ada berita-berita fitnah, kemudian bergembira ikut berpesta demokrasi, tapi jangan sampai melukai saudara-saudara kita. Kita selalu mengingatkan bahwa kita pernah mengalami katakanlah sedikit perpecahan di 2014-2019, kita berharap di 2024 nanti tidak terjadi hal semacam itu, boleh berbeda tapi tetap bersaudara. Dan kita sangat yakin lembaga penyiaran di Jawa Tengah benar-benar lembaga penyiaran yang menjaga marwah dan martabatnya untuk menjadi pemersatu bangsa. Sementara itu, jumlah peserta yang masuk seleksi Anugerah KPID Jateng 2023 mencapai sekitar 200 peserta. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 186 peserta. Dalam acara tersebut, TVku meraih penghargaan sebagai lembaga penyiaran swasta televisi lokal terbaik. Dari Demak, Irfandi Ardianto melaporkan. Ya, Televisi Kampus Udinus atau TVku Semarang berhasil dinobatkan sebagai lembaga penyiaran swasta televisi lokal terbaik pada tahun 2023. Prestasi itu diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah pada Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah 2023 yang digelar Jumat malam. TVku Semarang meraih prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai lembaga penyiaran swasta televisi lokal terbaik. Penghargaan tersebut diberikan oleh KPID Jawa Tengah pada Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah 2023 yang digelar di Studio TVRI Jawa Tengah, Jalan Pucang Gading, Meranggen, Demak. Direktur Operasional TVku Semarang, Heri Pamungkas, menerima langsung penghargaan tersebut.
ia tampak bangga dan senang atas prestasi TVku. Heri Pamungkas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisaris TVku sekaligus Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, dan Direktur Utama TVku, Dr. Guru Fajar Sidik. Selain itu, rasa terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat di Jawa Tengah dan stakeholder TVku. Alhamdulillah, itu yang pasti, karena ini adalah berkah yang nikmat kali kelima KPID masyarakat Jawa Tengah memberikan kepercayaan kepada TVku sebagai lembaga penyiaran terbaik di Jawa Tengah. Pastinya ini tidak lepas dari kerja keras kawan semua. Terima kasih kepada komisaris kami, Pak Rektor Prof. Edi, kemudian direktur kami juga Pak Guru, dan juga pastinya tidak lepas kepada seluruh mitra kami yang selama ini mendukung TVku untuk terus bergerak menjadi lebih baik. Satu hal, semoga kemenangan ini menjadi titik untuk berangkat bahwa TV lokal harus terus bergerak, bertumbuh, berdaya, dan memberdayakan. Insya Allah TVku akan terus bermanfaat untuk semua orang. Bagi TVku, penghargaan televisi lokal terbaik dari KPID Jawa Tengah menjadi penghargaan kelima yang telah diraih. Sebelumnya, TVku juga meraih penghargaan yang sama pada tahun 2016, 2018, 2019, 2022, dan yang terbaru pada tahun ini. Selain itu, TVku juga pernah mendapatkan penghargaan dengan berbagai kategori yang berbeda di KPID Jateng Awards di edisi-edisi sebelumnya. Selamat, penghargaan ini untuk pemirsa setia TVku dan para stakeholder. Dari Demak, Irfandi Ardianto melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, diantaranya luaskan pasar penjualan batik, tim PPKO HMTI Udinus jalani visitasi sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection.
shimmering touch for a natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Sebuah rumah di Jalan Taman Mahesa Mukti, Pedurungan, Kota Semarang, ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Selain menghanguskan rumah, pemilik rumah juga mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan cucunya. Kebakaran ini terjadi pada Sabtu siang di rumah salah satu seorang warga Jalan Taman Mahesa Mukti, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Api yang cepat membesar langsung membakar seisi rumah. Dari rekaman video warga, api terlihat membumbung tinggi sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. 6 unit mobil damkar diterjunkan untuk melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Pemilik rumah Budiarto menceritakan, sesudah sholat duhur dirinya mencium bau asap di ruang belakang. Namun tidak berselang lama dirinya mendapati api telah menyala dan langsung berusaha memadamkan api. Mendapati cucunya berada di dalam kamar belakang, sang kakek berusaha menyelamatkan dengan menerobos api yang terus membesar dan berhasil menyelamatkan cucunya. Namun demikian, Budiarto mengalami luka bakar. Saya lagi berdua sama saya di kamar, lagi bahan itu belum, itu dicium bau kayak agak gitu ya. Terus saya cek semua ruangan, tidak ada apa-apa. Kembali ke kamar, setelah setengah jam, baunya mobilnya lagi ya. Saya keluar, tidak ada api. Untuk penyebabnya saya kurang tahu mungkin tadi info saya dengar dari info dari warga sekitar dari lemari es ya, kulkas ya, mungkin listrik. Api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran Kota Semarang 2 jam kemudian. Untuk dugaan sementara, penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik almari pendingin atau lemari es. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Kami beralih ke informasi lain. Tim PPKO HMTI Udinus jalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa, Kemendikbud Ristek. Dalam programnya, tim PPKO HMTI berupaya meningkatkan penjualan batik di Kampung Batik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Tim PPKO HMTI Udinus menjalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbud Ristek Mintarti. Pada visitasi ini, tim PPKO HMTI didampingi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Kusni Ingsih, Dekan FIK Dr. Abdul Syukur, serta Wakil Dekan FIK Dr. Ahmad Zainul Fanani yang mendukung penuh terhadap kegiatan ini. Program yang dicanangkan oleh tim PPKO HMTI Udinus yakni memberikan pelatihan foto produk bagi warga perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo,
menyediakan website jarik.com sebagai sebuah katalog online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan kecanggihan fitur virtual try-on berbasis augmented reality serta penyeragaman packaging agar lebih ikonik pada kemasannya. Dengan adanya anak-anak Udinus yang kegiatan di Kampung Jadul, saya sangat membantu sekali. Saya sangat senang, luar biasa kalau bisa berkelanjutan. Dulu kan ibaratnya kita teman-teman pengrajin itu belum bisa untuk produk-produk, untuk packaging. Sekarang sudah mulai dari dulunya belum bisa, sekarang sudah bisa. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Ya pemirsa, untuk Anda penggemar olahraga motocross, kami akan hadirkan informasi gas track dan motocross di Brown Canyon penuh tantangan medan berat. Tetaplah bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampuse biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja, koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. PLN UP3 Yogyakarta melalui program PLN Peduli menyalurkan 230 tangki air bersih ke 2.321 kepala keluarga yang ada di 12 kelurahan Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini merupakan respon dari PLN terhadap kondisi cuaca panas yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Kondisi cuaca panas beberapa minggu terakhir terjadi karena adanya El Nino yang mempengaruhi waktu turunnya hujan di beberapa daerah. Keadaan ini mempengaruhi ketersediaan sumber mata air lokal, terutama di Kabupaten Gunung Kidul bagian barat. Dari prediksi BMKG, diperkirakan hujan baru akan turun di akhir bulan November, sedangkan debit air dan jatah dropping air bersih untuk Kapanewon Purwosari mulai menipis. Dan dengan kehadiran PLN Peduli ini dalam rangka ulang tahun ke-78 yang berbagi air bersih ini betul-betul sangat bermanfaat, sehingga warga di sini yang mungkin 2 hari ini digilir karena debitnya terbatas, ini dengan dropping tangki ini bisa menjawab kekurangan air yang minggu-minggu ini dirasakan oleh warga Padukuan Ngelegok ini. Apresiasi positif juga disampaikan oleh Asnanta, Kepala Dukuh Ngelegok Kelurahan Giri Tirto, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PLN atas bantuan air bersih kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa saat ini 127 kakak dan 387 jiwa masyarakatnya memang bergantung pada dropping air bersih dari pemerintah. Padukuan kami 127 KK, penduduk 387 jiwa. Pada musim kemarau ini mengalami kekurangan air bersih, dan alhamdulillah pada hari ini secara simbolis dropping air bersih dari PT PLN Persero dilaksanakan di Padukuan Legok. Besar harapan kami kerjasama ini bisa bermanfaat untuk warga saya, dan sekali lagi terima kasih untuk PT PLN Persero UP3 Yogyakarta. Program penyaluran air bersih ini merupakan rangkaian dari Hari Listrik Nasional ke-78. Dan ini dilakukan di seluruh wilayah kerja PLN, UID, Jateng, DIY yang masyarakatnya mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Program penyaluran air bersih ini merupakan rangkaian dari Hari Listrik Nasional ke-78 yang dilakukan di seluruh wilayah PLN, UID, Jateng, dan DIY yang masyarakatnya mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Kami berharap bantuan dropping air bersih ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilanda kekeringan hingga nanti masuk musim penghujan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
Selain di Kabupaten Gunung Kidul, PLN UP3 Yogyakarta juga menyalurkan bantuan air bersih ke Kabupaten Kulon Progo. Restu Indah melaporkan. Pemirsa, bagi sebagian besar pecinta olahraga motor trail pasti tidak asing dengan kompetisi gas track dan motocross. Namun bagaimana jika olahraga ini dipadukan dengan rintangan seperti tumpukan bebatuan, kubangan lumpur hingga balok kayu. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap di sirkuit Brown Canyon, Semarang. Seperti apa? Berikut beritanya untuk Anda, sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azahra dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, stay safe, stay healthy, sampai jumpa. Para pembalap motor Enduro Championship 2023 ini langsung menggeber motornya di sirkuit Brown Canyon Tembalang, Kota Semarang untuk mencari posisi yang terbaik di saat start dimulai. Olahraga ekstrim menggunakan motor trail ini lebih menantang dengan menggunakan sirkuit semi alami dilengkapi dengan berbagai rintangan ekstrim. Para pembalap harus memacu kendaraannya untuk menaklukkan lintasan sepanjang 2 km. Berbagai rintangan seperti balok kayu, kubangan lumpur, tanjakan, hingga tumpukan bebatuan yang sangat menguras tenaga dan menuntut konsentrasi serta ketangkasan para pembalap. Tidak jarang pembalap terjatuh atau terhenti dan tidak dapat melanjutkan kompetisi akibat kehabisan tenaga dan ekstrimnya sirkuit tersebut. Sirkuitnya asik sih, cuma panasnya nggak ketolong, sumpah beneran. Emang nafasnya putus di jalan ya udah susah buat ngejar yang depan. Kalau buat musuhnya ya Mas Takim tadi emang kenceng banget sih, gila. Woi top, woi jalur top. Kalau saya trek paling berat itu di batu-batu sama yang setelah batu-batu. Soalnya itu ya emang licin sama bejo-bejoan kalau bagi saya. Kalau sirkuitnya emang berat, ya, panjang sama obstacle-nya. Kalau kurang tenang ya. Yang di bagian apa itu Mas? Di titik mana itu? Di obstacle itu. Batu. Sementara itu, penyelenggara kompetisi Enduro Trail 2023 Ade Rangga Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan kompetisi ini selain untuk ajang prestasi juga untuk hiburan. Ini karena tantangannya luar biasa dan tak jarang membuat peserta harus jatuh bangun. Tujuannya buat senang-senang juga ada. Kalau lintangan ini ada sungai di tengah, ada batu-batu, ban sama apa itu buku, apalagi ya itu ya genangan air sama gundukan ini. Itu yang paling ekstrim di batu-batu. Untuk jarak yang diberikan berapa? Yang jarak yang diberikan kurang lebih 2 km. Kelas yang dilombakan mulai dari kelas open lokal, kelas junior umur 23, kelas FFA wanita, kelas ASN TNI Polri, kelas hobi usia 40 tahun ke atas, dan kelas open build up. Diharapkan dengan adanya kompetisi ini akan memunculkan bibit-bibit baru olahraga gas track yang diperhitungkan dan dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.